Ya, harapan saya untuk Kepri dan mungkin untuk daerah lainnya tentu sama, yaitu PPM harus mampu memberikan pemikiran yang konstruktif, baik itu kepada pemerintah, kepada pembina, kepada ayahanda. Harus mampu itu. Kita merubah paradigma berpikir, kita merubah cara memimpin kita. Kita merubah itu. Jadi tidak lagi dengan cara-cara konvensional, cara-cara lama. Kita harus membuat bahwa kita dibutuhkan, kita dicintai di tengah masyarakat. Betul. Ini yang saya mau sampaikan dan garis bawahi. Karena tanpa bimbingan dari orang tua sendiri, yang mana saya didampingi oleh Ketua DPD LVRI, Bapak Papilaya, dengan harapan ini koordinasi jalan terus. Sesuatu yang sudah berlalu, biarkan dia berlalu, tapi harus kita mulai dengan kondisi yang sekarang ini. Berarti banyak perubahan dari pengurus sendiri, Bapak? Sangat banyak perubahan. Karena tadi, sesuai dengan tadi tema dan moto tadi, bahwa kembali kepada naungan LVRI. Bahwa kita sudah kembali kepada jati diri sebenarnya. Kita di bawah naungan LVRI. Ya, bagi mereka yang tidak dengan LVRI, itu kita anggap sesuatu yang salah. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa keterkaitan kita itu sangat kental dengan ayahanda. Ya, jadi kalau ada yang bilang konflik internal, nggak ada konflik internal. Kalau yang menanyakan konflik, tidak ada kita konflik. PPM yang benar itu adalah hasil munaslup. PPM satu. Justru yang ada itu adalah mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, sebelumnya sudah terjadi pembukuan. Nah, kalau pembukuan berarti kan sudah inalillahi. Tidak diakui lagi oleh ayahanda, maka dibuatlah sama ayahanda itu namanya munaslup. Jadi kalau ada yang bilang adanya PPM lain, nggak ada. PPM yang ada cuma satu, PPM yang benar dan tidak benar. Nah, benar itu adalah di bawah naungan LVRI. Kita kembali kepada naungan ayahanda yang sebenarnya. Karena tadi saya sampaikan, kita adalah Kepres, dilahirkan oleh Kepres. Diikat lagi oleh apa? Anggaran dasar rumah tangganya LVRI, pasal 24. Yang mana kalau terjadi kekosongan di tubuh kepengurusan LVRI, maka pemuda Pancamarga boleh dilibatkan sebagai pengurus. Itu keterkaitan yang sangat kental. Ini supaya jelas. Kita sekarang ini yang ke-8. Seharusnya sudah serentak, tetapi karena COVID-19 ini kita harus mendengarkan dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Ya, kita harus memutuskan mata rantai. Makanya 8 ini ya kita lakukan dengan protokol tadi. Habis ini besok saya ke NTB, Papua, ke Ambon, ke Kalimantan, dan Sulawesi. Tahun ini saya rencanakan sudah harus selesai, tetapi kembali lagi bahwa kita tetap patuh dan taat terhadap aturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Pesan-pesan Pak buat PD PPM Kepri Pak yang baru dilantik? Ya itu tadi sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya harapkan dengan sekarang saya lantik ini, saya harapkan bahwa peran PPM ke depan di bawah naungan Bang Opan Apitupulu ya akan lebih maju lagi dengan memberikan tadi pemikirannya konstruktif tentunya. Merubah cara-cara lama, nggak ada lagi. Kita harus buat bahwa orang sayang sama PPM. Tak kala kalau tidak ada orang akan bertanya, mana PPM? Kita harus bikin orang cinta sama kami. Jadi jangan bikin orang takut. Kita buat orang tuh sayang sama kami dan cinta sama kami dan rindu sama kami. Kenapa? Tak kala kita melakukan hal-hal yang salah, maka kita juga mencoreng nama baik ayahanda. Makanya patut untuk kita melakukan hal-hal yang positif. Insya Allah kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke Pak, satu Pak. Ini kan di mata masyarakat kan ada LPR dua kubu. Jadi dari yang sudah dinaungi LPRI, kira-kira ada tindakan nggak kepada yang kubu sebelah itu Pak? Nggak ada PPM kubu-kubuan. PPM yang benar itu PPM munaslup. Kan tadi saya sudah jelaskan. Yang ada itu adalah perbuatan melawan hukum. Barang yang sudah dibekukan, sudah inalillahi, kok masih lagi membuat hal-hal yang negatif. Nah itu tidak ada. Jadi tadi saya bilang bahwa tidak ada namanya persoalan internal, nggak ada. Perbuatan melawan hukum ini harus kita bedakan. Kalau di internal misalnya Munas selesai, terus saya buatkan lagi Munas, ini tidak. Barang ini sudah hasil kesepakatan daripada LVRI bersama 3 kepala pimpinan, ayahanda,
Panglima TNI dan Kasat diwakili oleh Wakasat hadir sepakat untuk benahi ini PPM. Oke Pak, seperti beberapa bulan kemarin Pak ada laporan di Polda Kepri terkait adanya pelantikan LPN-nya. Nah, ini kan bisa dikategorikan masyarakat yang menilai Pak ada dua kubu Pak. Jadi untuk yang resmi sekarang hal itu sebut adakah tindakan di situ Pak? Kita Yang lakukan dibentuk. tindakan hukum. Kita kan sekarang lagi gugat, ya, Siap. secara hukum. Artinya perbuatan melawan hukum tadi deh. Jadi gimana kalau kita mau memaksakan diri kalau ayahandanya nggak ngakuin? Gimana kira-kira? Akal saya akan terganggu nih. Orang yang memaksakan kehendak bahwa seolah-olah dia diakui oleh ayahandanya nggak mau mengakui. Ayahanda hanya mengakui satu, ketua umumnya Berto Isakdoko untuk PD PPM Kepri Opa Napitupulu. Selesai. Oke, siap Pak. Nggak ada lagi yang lain. Siap. Kalau ada yang lain, wah, itu saya nggak tahu itu. Ya, ini saya tegaskan ini supaya jangan salah sangka, jangan salah perduga bahwa PPM tidak ada dua, tidak ada. PPM cuma satu, hasil munaslup yang dilakukan oleh ayahanda setelah melalui proses panjang dan saya dilantik pada tanggal 9 Oktober ya 2019 di Kemenhan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Dan terima kasih buat kawan-kawan pers ya, dukung perjalanan PPM ke depan, saling memberikan kontribusi karena ya pers kan generasi muda juga. Anak muda harus bersamanya.